Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan wawancara kali ini kita akan melakukan sharing and diskusi mengenai perjalanan literasi bersama Kak Ike Komaria. Nah, sebelum Ya, itu silahkan Kak Ike untuk memperkenalkan diri. baik, terima kasih Kak Nadia. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Eka Komaria. Saya berprofesi saat ini menjadi seorang guru. Adapun domisili saya saat ini yaitu di Bogor, seperti itu Mbak. Baik, Em, sebagai awalan saya akan coba bertanya, bolehkah Kakak ceritakan bagaimana sih awal mula Kakak itu tertarik dengan literasi? Oke Mbak, awal mula saya tertarik kepada literasi yaitu di mana saya saat itu memasuki sekolah menengah atas yaitu SMA ya Mbak. Jadi kultur atau budaya di sana tuh ternyata sangat erat dengan literasi. Jadi semua peserta didik diwajibkan sebelum mengikuti pembelajaran diberikan waktu selama 15 menit untuk melakukan literasi yaitu membaca buku yang sudah disediakan di sekolah. Nah, dari hasil bacaannya itu, nanti peserta didik membuat kesimpulan, hari ini tuh dapat apa aja sih? Nah, dari hasil kesimpulan itu ditulis di kertas, lalu ditempel ke pohon literasi. Nah, bisa di sekolah saya juga ini eh, jadi setiap bulan itu mengadakan literasi secara bersama-sama dari kelas 1 sampai ke dari kelas 1 sampai ke kelas 3 gitu. Di mana di setiap bulan itu satu kali kan ada 4 minggu. Di hari pertama itu kita melakukan olahraga, kedua itu eskul, yang ketiga literasi, dan minggu keempat yaitu bersih-bersih. Nah, di minggu literasi yaitu setiap kelas memberikan perwakilan untuk menampilkan. Jadi sebulan itu mendapatkan apa sih dari hasil buku yang telah mereka baca seperti itu. Dan saya pernah saat itu tampil mewakili teman-teman saya memberikan informasi mengenai apa bacaan atau literasi yang telah saya dapatkan dari buku yang sudah saya tamat selesaikan seperti itu. Nah, jadi secara bergiliran, misal minggu ini tuh minggu seterusnya teman saya seperti itu, dan itu semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 mengirimkan perwakilan seperti itu. Makanya sangat erat sekali literasi di sekolah saya gitu. Dari ketertarikan saya kepada literasi, sekolah itu ternyata mempunyai ekskul jurnalistik. Nah, makanya dari itu saya tertarik kepada literasi. Jadi saya mengikuti ekskul jurnalistik untuk mengetahui banyak bagaimana sih literasi yang benar itu seperti apa, membuat informasi yang benar itu seperti apa. Seperti itu. Oke, baik. Menyinggung tentang apa mengikuti ekskul jurnalistik tersebut, apa sih yang memotivasi kakak untuk benar-benar mengikuti ekskul jurnalistik gitu, untuk menggali informasi mengenai literasi secara lebih dalam? Nah, uh, mengapa saya ikut uh, ekskul jurnalistik itu? Setelah saya ingin tahu sebenarnya literasi literasi yang baik itu seperti apa. Nah, ternyata literasi itu tidak cuma membaca doang, ternyata memahami sebuah bacaan, menulis, mendengarkan, atau menonton sekalipun. Nah, jadi dari situ saya, oh iya, ternyata bakal berdampak ke depannya literasi itu. Makanya saya mengikuti ekskul tersebut. Oke, baik. Nah, boleh kakak ceritakan lebih detail kegiatan-kegiatan apa sih yang biasanya kakak lakukan di ekskul jurnalistik tersebut? Nah, adapun kegiatannya yaitu berbeda-beda Mbak. Jadi setiap minggu itu ada satu kali pertemuan di hari Jumat. Setelah Jumat dimulai dari bedah buku nih, di awal bulan tuh pasti kita membedah buku terlebih dahulu. Jadi saya nanti membawa satu buah buku untuk dibedah secara bersama-sama, atau nanti teman saya bawa dari mulai kata pengantar, terus membuat daftar isi, serta
membuat daftar pustaka. Nah, jadi tidak cuman di jurnal ini tidak cuman monoton mendengarkan jurnalistik itu seperti ini nih, enggak, tapi melainkan praktik secara langsung membuat jurnal, artikel dari sumber bacaan itu. Oke, baik. Dari serangkaian kegiatan yang tentunya kakak lakukan ya selama mengikuti ekskul tersebut, ada nggak sih pengalaman yang berkesan bagi kakak? Nah, pengalaman berkesannya itu di mana saya itu dengan guru saya bersama rekan-rekan yang lain kurang lebih 10 orang karena ekskul ini baru jadi masih belum banyak peminatnya seperti itu. Hmm. Makanya makanya hmm, apa masih sedikit gitu ya. Nah, ini pengalaman perkataan saya yaitu mengunjungi langsung Radar Bogor di mana di sana uh, tempatnya membuat suatu informasi atau koran ya seperti itu. Nah, makanya dari situ saya sangat berkesan melihat langsung kegiatan yang dilakukan selama 2 hari. Yang pertama yaitu berkunjung langsung melihat bagaimana situasi di sana seperti ruangan-ruangannya, alat-alatnya seperti itu. Lalu hari kedua baru kita diajarkan bagaimana sih cara membuat suatu bacaan seperti itu atau informasi. Oke. Oh, jadi ekskul tersebut pernah mengunjungi Radar Bogor ya, Kak? Iya, betul. Eh, apa saja sih kegiatan yang dilakukan selama mengunjungi Radar Bogor tersebut, Kak? Kalau boleh diceritakan? Oh ya, itu tadi ya hari pertama kita melihat ruangan-ruangan apa saja yang tersedia di sana, serta hasil-hasil karya dari jurnalis jurnalistik di sana seperti itu. Dan kegiatannya di hari kedua lebih dipadatkan kepada kita mempraktikkan bahwa membuat informasi itu seperti apa seperti itu, dan membuat sebuah jurnal. Hmm. Oke. Jurnal yang tadi sudah dibuat, apakah diterbitkan langsung di Radar Bogor atau seperti apa, Kak? Iya, kebetulan saat itu ya ada saya kalau nggak salah dokumentasinya dari pihak Radar Bogor mengirimkan kepada kita bukti di mana kita tuh mengunjungi Radar Bogor untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana sih dunia jurnalistik itu seperti apa. Nah, untuk jurnal, kebetulan hasil akhir kami yaitu membuat jurnal dan artikel kalau tidak salah ya, dan dipublish oleh pihak sekolah. Seperti itu. Oke, baik. Dari kebalikan tadi pengalaman berkesan, kalau ini tantangan terbesar apa yang pernah kakak rasakan gitu selama mengikuti ekskul tersebut? Oke, untuk tantangan ya, tantangan itu mungkin awal-awal ya. Kayak ini tuh ekskul apa sih sebenarnya, kita tuh mau ngapain? Apa cuma bedah buku gitu kan? Cuman ngelihat apa huruf kapital seperti apa, huruf kecil itu seperti apa. Ternyata setelah saya menyelam dan lama gitu ya, cukup lama karena dari kelas 1 saya sampai kelas 3 mengikuti ekskul jurnalistik, bahwasanya banyak banget informasi yang saya dapatkan. Dan mungkin itu ya saat pertama kali ingin membuat jurnal. Nah, itu tuh tantangannya kayak bagaimana awal mula membuat jurnal, terus bagaimana cara seperti orang publish gitu kan di internet. Nah, dan pihak sekolah alhamdulillah itu tadi bekerja sama bersama Radar Bogor untuk memanggil expert langsung dari luar seperti itu untuk membagikan tips bagaimana sih cara membuat jurnal itu seperti apa. Mungkin itu solusi dari sekolah tuh memanggil expert dari Radar Bogor tersebut untuk menjadi apa namanya narasumber kami. Baik. Setelah kakak mengikuti ekskul tersebut, tentu kakak memiliki pengalaman ya yang dalam gitu. Adakah impact kepada diri kakak, baik itu kepada profesi yang kakak jalani saat ini atau ke dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk infeknya ya Mbak, alhamdulillah banget gitu. Setelah saya mengikuti jurnalistik itu saya lebih mengetahui mana sih berita yang benar tuh seperti apa, berita yang bohong tuh seperti apa. Jadi kita tidak termakan oleh asumsi dan tidak menelan mentah-mentah seperti itu. Kan jadi itu kita tuh harus banget belajar literasi di mana
bagaimana sih cara memahami sebuah bacaan seperti itu kan. Terus untuk impactnya tuh sampai sekarang ya saya sebagai guru itu membiasakan peserta didik saya seperti yang saya lakukan beberapa tahun belakang gitu kan, di mana di sekolah saya menyediakan buku-buku bahan bacaan untuk peserta didik. Nah, saya juga alhamdulillah menyediakan tempat senyaman mungkin untuk peserta didik literasi sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu. Oke, baik. Jadi berdampak kepada kepribadian dan juga keterampilan kakak sebagai seorang guru. Oke, Alhamdulillah betul. berkaitan dengan profesi yang kakak jalani saat ini ya sebagai guru, apakah adakah upaya-upaya yang kakak lakukan untuk membudayakan lingkungan kaya akan literasi kepada peserta didik? Nah, untuk upaya saya itu tadi membiasakan peserta didik saya ya untuk membudayakan literasi sedari dini. Karena yang kita tahu ya Mbak, sekarang mereka tuh lebih senangnya ke gadget, buku mah diabaikan gitu kan. Nah, makanya saya sebisa mungkin setiap harinya itu memupuk peserta didik untuk berliterasi pada kegiatan sebelum kegiatan membaca. Jadi sebelum kegiatan dimulai. Jadi nanti saya sebelum masuk ke pembelajaran saya akan bertanya terlebih dahulu. Tadi kalian belajar buku apa, membaca buku apa, terus apa yang kalian dapat pesan moralnya apa. Gitu. Setelah kalian membaca tuh apa sih yang sudah kalian pahami dari isi bacaan kalian tersebut. Nah, mungkin itu budaya atau upaya yang sedang saya lakukan kepada peserta didik saya. Oke, jadi apa yang kakak terapkan saat atau yang kakak dapatkan dari saat SMA itu diterapkan kembali kepada peserta didik yang kakak ajarkan ya? Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya Kak, adakah tips and trick yang dapat Kakak sharing kepada kita, khususnya kepada guru-guru untuk menumbuhkan kebiasaan membaca atau literasi kepada peserta didik? Ya, mungkin itu tipsnya. Kita jangan sampai mau kalah dengan era saat ini, era digital. Tapi sedikit banyaknya kita harus selalu menerapkan budaya berliterasi dengan buku-buku yang banyak itu gitu kan. Sekarang kita lihat perpustakaan seringkali buku itu diabaikan gitu kan, nggak menarik ya. Makanya dari itu bagaimana sih biar menarik? Nah, makanya tips saya itu menyediakan tempat untuk anak berliterasi agar senyaman mungkin gitu. Mereka berliterasi, cuma duduk di kursi baca selesai ditutup gitu, mungkin harus disediakannya pojok baca. Itu sangat ini ya sangat impact banget karena peserta didik itu akan berlomba-lomba, oh ini karya aku loh gitu. Setelah mereka membaca, oh ini karya aku, kemarin aku baca ini, kalian tahu ke aku baca ini gitu kan. Jadi di kelas saya sendiri Mbak, jadi ini anak tuh antusias, jadi baca terus digantung di pohon literasi dan mereka akan berlomba-lomba sering memperbanyak literasi seperti itu. Nggak cuma satu buku, jadinya nggak cuma hari itu pengen baca ini, melainkan mereka menuntaskan dulu buku, akan terus bergantian dengan temannya seperti itu. Oke, Mungkin jadi itu tipsnya ya Mbak. Jadi kita sebagai peserta didik harus memfasilitasi juga gitu, tidak cuma nyuruh ayo literasi, ayo baca, tapi kita sebagai guru tidak memadai untuk anak kita, peserta didik kita tuh membaca atau berliterasi seperti itu. baik, berarti tipsnya adalah menciptakan lingkungan yang menarik ya bagi peserta didik untuk agar peserta didik tertarik kepada literasi gitu. Literasi, ya betul. Baik, terima kasih Kakak Ike sudah mau sharing dan juga diskusi bersama mengenai perjalanan literasi yang telah Kakak alami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Agit Novilianci. Di sini saya sebagai observer. Dari video yang telah kita saksikan bersama, untuk poin nomor 1 yaitu konten video memperoleh skor 3. Konten video berisi narasi yang sangat menginspirasi dan berdasarkan pengalaman pribadi dari narasumber.
Dapat dilihat dari konten video tersebut bahwa budaya literasi sudah tertanam dengan baik dari narasumber sejak SMA. Terdapatnya minggu literasi yang sudah menjadi budaya baik. Selain itu, narasumber tergabung dalam ekskul jurnalistik. Di sini narasumber belajar mengenai literasi yang menarik dan bermanfaat pastinya. Contohnya, terdapat pengalaman yang berkesan dengan mengunjungi langsung Radar Bogor untuk menambah pengetahuan mengenai cara berliterasi dengan baik yang diimplementasikan dengan membuatnya jurnal artikel. Untuk poin nomor 2, penyampaian memperoleh skor 2. Penceritaan narasumber sangat baik dan mudah dimengerti, sehingga para pendengar yang akan menyaksikan video konten tersebut akan tertarik dan paham dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Untuk poin yang ketiga, creativity memperoleh skor 3. Dari konten video tersebut sudah sangat baik dengan dilengkapi grafis, soundtrack, dan atribut font yang tepat yang mendukung cerita, sehingga penonton yang akan menyaksikan video tersebut akan nyaman dan memahami maksud apa yang disampaikan oleh narasumber. Skor yang diperoleh yaitu 88,8, rentang skor yaitu A. Terima kasih.